أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى وتقى وصلاحا يا رب العالمين. Ikhwatul iman, bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian yang mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keberkahan kepada kita semua dimanapun kita berada. Dan insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan kembali tentang kajian kita di dalam kitab Al-Wajiz fi Fiqhi Sunnah wal Kitabil Aziz. Kita masih dalam pembahasan Kitabus Shalah, di mana kita masuk pada Salatut Tatawwu. Salatut Tatawwu, salat sunnah. Salat tatawwu maksudnya adalah salat sunnah. Ketahuilah ikhwatul iman akramani wa akramakumullah, di antara keutamaan melaksanakan salat tatawwu ataupun salat sunnah adalah sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu yawmal qiyamati min amalihi salatuhu. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya pertama kali apa yang akan dihisab, akan dihitung dari seorang hamba pada hari kiamat dari amal-amalnya adalah salatnya. Ini yang harus kita fahami, bahwa seluruh amal-amal saleh, baik itu salat, zakat, puasa, haji, umrah, bersedekah, berbuat baik kepada kedua orang tua, menuntut ilmu, ataupun amal-amal saleh yang lain yang kita lakukan, yang pertama kali yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat adalah salat kita. Ya. Faqad aflaha fa in saluhat faqad aflaha wa anjah. Barang siapa yang salatnya baik, salatnya benar, salat fardu yang dilaksanakan adalah sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqad aflah wa anjah, maka dia akan menjadi orang yang beruntung dan orang yang mendapatkan kemenangan. Wa in fasadat faqad khaba wa khasira. Yang siapa yang salatnya rusak, salatnya barangkali hanya 1 minggu sekali di hari Jumat saja, atau barangkali dia hanya setahun sekali, atau mungkin salatnya dalam setiap harinya tidak lengkap, mungkin salat zuhur atau salat asar atau salat maghrib saja, sedangkan salat isya dan juga salat subuh dia tidak melakukannya, maka ini salatnya berarti rusak. Berarti salatnya orang tersebut rusak. Ya, maka orang yang sedemikian rupa, yang salatnya rusak tadi, faqad khaba wa khasira, maka dia telah apa? Telah rugi dan merugi. Dia menjadi orang yang rugi dan tidak beruntung. Termasuk di dalam kaitannya orang yang salatnya rusak adalah orang yang salatnya tidak mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salatnya tidak ikhlas. Salatnya
tidak mengikuti petunjuk Rasulullah SAW. Yang seharusnya sholat maghrib 3 rakaat, dia kerjakan 2 rakaat. Yang seharusnya sholat subuh 2 rakaat, dia kerjakan 4 rakaat. Dan seterusnya. Ini berarti tidak mengikuti petunjuk Rasulullah SAW. Demikian pula sholat yang seharusnya di dalam sehari semalam 5 kali, dia hanya sholat 3 waktu saja. Ada sebagian kaum muslimin di negeri kita, di daerah Lombok, ya, atau di daerah mana di negeri kita, di sana masih ada orang yang memahami bahwa sholat itu hanya 3 waktu saja. Ya, hanya 3 waktu saja. Daerah Lombok ada di sana. Nah, ada yang pernah mereka dakwah di daerah itu, dan masyarakatnya masih meyakini bahwa sholatnya hanya 3 waktu saja. Ya, di waktu pagi, di waktu siang, sore, kemudian di waktu malam. Jadi sholat 3 waktu saja. Ya, ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, dan mereka tidak menerima hadis. Mereka tidak menerima hadis. Kalau salah daerah-daerah Kediri yang pelosok di daerah Lombok, namanya ada daerah Kediri, daerah pegunungan. Itu yang kalau tidak salah demikian. Antum mungkin barangkali masih kalau ada ketemu teman Lombok yang di daerah-daerah tersebut, bisa ditanyakan kepada mereka. Barangkali masih ada orang-orang yang menghidupkan, ya, pemahaman-pemahaman seperti ini. Maka ketika dia menisbatkan ini adalah dari Islam, ini adalah ajaran Rasulullah SAW, berarti ajarannya adalah ajaran yang tidak sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW. Sehingga sholatnya rusak otomatis. Sholatnya tidak sah. Sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena tidak memenuhi 2 syarat. Yaitu apa? Syarat ikhlas dan syarat mengikuti petunjuk Rasulullah SAW. Orang yang sholatnya rusak, berarti dia telah rugi dan merugi, baik di dunia ataupun di akhirat. Ya, di dunia ataupun di akhirat. Fa in intaqasa min faridatin syai'an, barang siapa yang salat fardunya atau apa-apa yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya kurang, ya, ada sesuatu yang kurang darinya, faqala Rabb, maka Rabb tabaraka wa taala berfirman, unduru hal li abdi min tatawwu, apakah pada hambaku ini dia melaksanakan salat-salat tatawwu atau amalan-amalan tatawwu, fayukammalu biha man taqasa minal fariidah, maka dengan tatawwu tersebut, dengan amal-amal sunnah yang dilakukan itu, lengkapilah dari kewajiban-kewajiban yang dia kurang dalam melaksanakannya. Barangkali dalam salatnya dia lengah. Artinya apa? Artinya dia pikirkan bukannya khusyuk di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tapi pikirannya kemana-mana. Nah, itu butuh dilatih. Karena khusyuk tidak mungkin muncul tiba-tiba. Kan demikian. Khusyuk tidak mungkin bisa tiba-tiba. Akan tapi butuh latihan. Butuh latihan. Nah, sehingga ikhwatal iman, itu menyebabkan sholat fardu kita kurang lengkap. Artinya pahala kita tidak sempurna 100%, bisa jadi hanya 25%, atau mungkin 50%, atau 70%, atau 80%, dan seterusnya. Akibat apa? Akibat kekhusyuan yang kurang tadi. Akibat pikiran kita kemana-mana. Ya, dan bisa jadi akan menyebabkan batalnya sholat tersebut jika di dalam sholat kita seluruhnya kita tidak merasakan bahwa kita menghadap Allah. Dari apa? Mulai takbiratul ihram Allahu Akbar sampai salam, dia tidak paham apa yang dia lakukan. Dia tidak ingat. Yang dia pikirkan hanya di luar salat saja. Maka ini jelas batal salatnya. Karena aglabiyah, artinya keseluruhan dari awal sampai akhir dia tidak merasa bahwasanya dia menghadap Allah Subhanahu wa taala, menghadap Allah dengan melaksanakan salat. Maka ketika hambanya melaksanakan amal berupa kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah kepadanya, ada kekurangan di dalamnya, lalu dilihat, diperintahkan oleh Allah kepada para malaikat untuk melihat apakah si fulan itu, hambaku tersebut, memiliki amalan-amalan sunnah atau tidak. Ini pentingnya kita melaksanakan amalan sunnah.
Sehingga apa? Sehingga dilengkapi dengan amalan-amalan sunnah tadi kepada kewajiban-kewajiban yang kita lakukan yang masih kurang. Barangkali kita sholat, atau mungkin kita haji, atau kita mungkin puasa, kita masih belum 100% dalam melaksanakannya secara sempurna. Maka dengan itulah kita akan dilengkapi. Tsumma yakunu sa'iru amalihi ala dzalik. Kemudian lakukanlah seluruh amalan dengan seperti itu. Artinya apa? Ketika ada kewajiban-kewajiban yang diperintahkan seperti salat ataupun puasa ataupun zakat ataupun haji ataupun yang lainnya, maka dilihat apakah ada amalan-amalan sunnah yang dilakukan. Seperti salat misalkan, yang sunnah adalah salat rawatib, salat duha, salat tahajud ataupun salat witir. Kemudian ya, salat-salat nafilah yang lainnya. Maka ketika seseorang dalam melaksanakan kewajibannya salat 5 waktu masih kurang, barangkali kewajibannya dia menghadiri salat di masjid, dia lalu salat di rumah tanpa ada uzur, berarti ini kurang. Maka dengan melaksanakan salat sunnah bisa jadi akan melengkapi kekurangannya tersebut. Kemudian ketika dalam salatnya misalkan tadi contohkan dia tidak khusyuk atau lengah beberapa saat, dia memikirkan urusannya dunia, padahal dia menghadap Allah Subhanahu wa taala, maka dengan melaksanakan salat sunnah akan melengkapi apa? Melengkapi kekurangan di dalam salatnya tersebut. Demikian pula demikian pula puasa. Ya, demikian pula puasa. Demikian pula puasa. Puasa yang wajib bagi kita adalah puasa di bulan Ramadan, hanya 1 bulan saja dalam setahun. Bahkan disebutkan dalam Al-Quran hanya ayyaman ma'dudat, hanya beberapa hari saja, hitungan bisa dihitung dengan jari, kurang lebih 29 atau paling banyak 30 hari. Nah, ketika seseorang di dalam melaksanakan saum Ramadan ini kurang, dalam artian kurangnya di situ dia mungkin melakukan hal-hal yang sifatnya mengurangi pahala puasanya, bukan berarti dia membatalkan puasa, tidak ya, akan tapi dia kurang lengkap di dalam melaksanakan hal-hal yang seharusnya dijauhi ketika dia berpuasa. Masih dia mengucapkan ucapan yang jorok, masih dia mengucapkan ucapan yang dusta, masih dia melakukan perbuatan-perbuatan yang mengurangi pahala puasa. Maka dengan melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah SAW berupa salat sunnah, berupa puasa sunnah seperti puasa Senin Kemis misalkan, atau puasa dalam sebulan 3 hari misalkan, atau puasa Daud jika dia mampu misalkan, maka ini akan melengkapi puasa wajibnya yang kurang tadi. Kemudian demikian pula amalan-amalan yang lain, zakat. Ada zakat yang wajib, ada yang sunnah berupa sedekah. Maka ketika kita seharusnya melaksanakan zakat fitrah ataupun zakat mal yang wajib bagi kita ketika sudah memiliki harta sampai nisab, lalu seseorang itu tidak sempurna dalam melaksanakan kewajibannya, maka dengan melaksanakan dia sedekah atau mungkin dia berinfak dan seterusnya, maka ini akan menjadi pelengkap dari kewajibannya membayar zakat. Seterusnya dari amalan-amalan sunnah akan melengkapi amalan-amalan wajib yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah ikhwatul iman bahwa di antara keutamaan atau faidah, ya, di antara keutamaan ataupun faidah dari melaksanakan sunnah Rasulullah SAW berupa amalan-amalan tatawwu, baik itu salat tatawwu ataupun puasa tatawwu ataupun sedekah atau zakat yang sifatnya tatawwu yaitu sedekah, ataupun infak, ataupun melaksanakan umrah yang sifatnya sunnah, karena umrah yang wajib ada sekali seumur hidup. Demikian pula haji yang wajib ada sekali seumur hidup. Jika dia melaksanakan sunnah maka itu utama, ya, maka itu adalah utama. Nah, sunnah-sunnah tersebut memiliki keutamaan yang banyak atau faidah-faidah yang banyak. Di antaranya adalah apa yang disebutkan di dalam hadis ini, yaitu dia akan melengkapi kewajiban-kewajiban yang masih belum lengkap atau masih kurang. Ada kekurangan dari kewajiban-kewajiban yang dia lakukan. Kemudian yang kedua di antara faidah seseorang melaksanakan amalan-amalan sunnah, baik itu salat ataupun amal-amal yang lainnya, adalah yaitu
mendapatkan mahabbah Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Ya. Bahwa disebutkan dalam hadis qudsi yang maknanya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala, amalan yang paling Allah cintai dari amal-amal yang dilakukan oleh hambanya adalah amalan-amalan yang diwajibkan kepada hambanya tersebut. Jadi yang paling disukai, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ketika hambanya melakukan amal-amal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jika hambanya terus menambah amal-amal sunnah, jika hambanya melakukan amal-amal sunnah, maka Allah akan mencintai hamba tersebut. Allah akan semakin mencintai hamba tersebut dan termasuk bagian dari wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga ketika seseorang menambah amal-amal sunnah yang merupakan amal-amal yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar dia akan mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakanlah, jika kalian mengaku cinta kepada Allah, ini perintah agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada umatnya, "In kuntum tuhibbunallah," jika kalian mengaku cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Artinya mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya seluruh apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW berupa amal-amal wajib ataupun amal-amal sunnah, kita ikuti, kita mengikutinya. Fattabi'uni, maka ikutilah aku. Kemudian balasannya apa? Yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintainya. Kemudian balasan yang kedua adalah wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Mengampuni dosa-dosa kalian. Kemudian ikhwatul iman, akramani wa akramakumullah, yang selanjutnya adalah di antara keutamaan seseorang melaksanakan amal-amal tatawwu. Amal-amal tatawwu adalah apa yang disebutkan di dalam kitab atau sebagian tulisan para ulama, yang selanjutnya tidak lain adalah dia akan mendapatkan atau dia akan menjadi orang yang menghidupkan sunnah Rasulullah SAW. Karena jarang sekali seseorang yang menghidupkan sunnah Rasulullah SAW tidak lain adalah dengan melakukan amal-amal sunnah. Melakukan amal-amal sunnah. Kemudian setelah dia menghidupkan sunnah Rasulullah SAW, maka dia akan terhindar dari amal bid'ah. Akan terhindar dari amal bid'ah. Karena apa? Para ulama menyebutkan bahwasanya seseorang yang melakukan amal bid'ah, maka satu sunnah akan mati di situ. Artinya ketika dia menghidupkan amal bid'ah, maka satu sunnah akan dia tinggalkan, akan dia matikan. Maka dengan menghidupkan sunnah Rasulullah SAW, maka kita akan terhindar dari amal-amal yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian yang terakhir, di antara faidah seseorang melaksanakan amal-amal sunnah atau melaksanakan amal-amal tatawwu adalah dia berarti telah mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Karena syiar-syiar Allah ataupun syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala ini tercakup di dalamnya amal-amal wajib dan amal-amal sunnah. Jika seseorang melakukan amal-amal wajib ditambah dengan amal-amal sunnah, berarti dia telah menghidupkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala dan mengagungkannya.